kalau secara tampilan di televisi mungkin tidak akan mengubah banyak, namun di belakang kamera akan ada banyak perubahan. Misalnya penonton yang jauh lebih sedikit, biasanya bisa ada ratusan penonton untuk menonton debat capres seperti ini. Kali ini hanya 50 hingga 75 orang, dibatasi seperti itu. Selain itu, kedua kandidat juga tidak akan berjabat tangan, sehingga tidak akan terlihat interaksi yang mana biasanya panggung debat ini hanya adalah salah satu atau satu-satunya kesempatan bagi warga Amerika melihat kedua kandidat berada di atas panggung yang sama. Kali ini selain penanganan pandemi COVID-19 tadi, ada juga pembahasan dari kisi-kisi yang diberikan oleh moderator, yaitu soal rekam jejak dari kedua kandidat. Selain itu juga ada pemilihan Jaksa Agung sebagai pengganti dari RBG yang baru saja meninggal. Ada pula juga soal ekonomi dan tentunya terkait dengan isu rasial dan kekerasan yang terjadi di beberapa kota besar di Amerika Serikat belakangan ini juga. Baik Virginia, seberapa penting debat kali ini dan juga apakah debat ini akan mengubah sebuah keputusan dari Amerika Serikat? Ya, untuk debat sendiri di Amerika Serikat, pemilih Amerika Serikat masih sangat tune in atau sangat mengikuti debat capres di Amerika Serikat. Dari hasil rating Nielsen pada tahun 2016 lalu, debat capres pada saat itu ditonton oleh 84 juta warga Amerika, di mana ini 2 kali lipat atau bahkan lebih dari para penonton konvensi partai masing-masing. Di mana pada saat itu hanya sekitar 35 jutaan orang yang menonton konvensi partai. Jadi bisa terlihat bahwa sebenarnya banyak animo untuk menonton debat ini masih sangat tinggi dalam pemilih warga Amerika Serikat. Namun pada tahun ini survei yang diberikan oleh The Washington Post menunjukkan undecided voter atau pemilih yang belum menentukan pilihannya saat ini mencapai gapnya, marginnya cukup besar ya, antara 3 hingga 11%. Sehingga tidak bisa dilihat bagaimana ini akan menentukan siapa yang akan terpilih hanya dari debatnya saja. Namun saat ini yang lebih penting adalah adanya 2 sistem atau metode pemilu atau pencoblosan yang dilakukan di Amerika Serikat yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah mail-in ballot atau melakukan pencoblosan melalui pos. Dan yang kedua adalah early in-person voting atau melakukan pencoblosan sebelum hari H, yaitu pada tanggal 3 November nanti. 2 metode yang lebih awal ini sudah dilakukan di 28 negara bagian dan 9 negara bagian sudah membuka TPS mereka bagi para pemilih yang khawatir untuk menghindari penyebaran pandemi COVID-19 ini. Ini akan mengubah landscape dari pemilu dan bagaimana debat tetap berlangsung sementara voting sudah dilakukan di beberapa negara bagian, Nurul. Ya, kemudian apa agenda pemilu selanjutnya usai debat ini? Selain dari debat capres yang diadakan hari ini, ada 2 debat capres lainnya dan 1 debat cawapres yang akan dilakukan antara Kamala Harris dari kandidat cawapres dari Partai Demokrat dan petahana VP atau Wakil Presiden Amerika Serikat saat ini, Mike Pence, yang akan tetap menjadi running mate atau paslon dari Presiden Donald Trump. Selain itu, tentunya warga Amerika Serikat juga sudah bisa melakukan voting seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa mereka bisa melakukan melalui in-mail voting melalui pos itu tadi, atau melakukan voting di TPS-TPS yang sudah dibuka di negara bagian mereka masing-masing. Virginia, tempat tinggal saya saat ini, adalah salah satu negara bagian dengan jumlah pemilih yang membludak dan paling banyak, record breaking di Amerika Serikat untuk pemilih yang datang ke TPS langsung sebelum hari H atau sebelum hari pemilihan di Amerika Serikat, yaitu 3 November. Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Amerika Serikat, jurnalis VOA. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi ini.